Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now kehadiran tamu, yaitu tamu dari mana ya? Dari Kintamani. Dari Kintamani ya. Nah, siapa dia? Dia adalah Niwayan Restiti, petani muda keren. Nah, petani muda keren berarti ini masih usianya sangat belia. Nah, nanti kita mau ngobrolin tentang apa? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatre Resti. Astung kare becik. Iya, berarti ngajak dari Kintamani nih. Enggak. Kebetulan kakaknya juga ada kos di sini, jadi kemarin ke sini. Oh, sempat menginap di Denpasar. Iya. Kemudian baru on the way Bali TV. Ya. Waduh, bener-bener matur semua sudah menyisihkan waktu untuk hadir di Bali Now. Nah, tadi kan sudah Mbak En bilang bahwa Resti ini adalah petani muda keren. Aduh, usianya kalau boleh tahu berapa sih Resti? Untuk saat ini usia 21, tapi udah mau on the way 22. Mau on the way, muda belia banget. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, sibuk apa sih sekarang? Wih, nanyain kesibukan. Woi, Kalau ditanya pasti kesibukan ada aja, tapi banyak. kesibukannya sok sibuk seperti itu. Tapi kan benar-benar sibuk kan? Iya, bener-bener sibuk sih. Apa aja? Mungkin saat ini lebih ke kuliah. Oh, kuliah Ya, di? karena kan di Uniksa. Berarti semester 2 dong ya? 3? 6 sekarang. Oh, udah 22. semester Oh enam. iya dari umur 19. Yes. Oke. Udah mau nyusun dong ya? Iya, enggak sih, magang dulu baru habis itu nyusun. Semester Nyusun. 7 akhir magang. Habis magang semester 7 baru nyusun. Jurusan apa? Wih, nanya jurusan nih. Jurusan? Jurusannya Hukum dan Kewarganegaraan. Aduh, kok nggak relate ya? Iya. Nggak ada hubungannya ya? Nggak apa-apa. Jadi kuliah Kenapa? itu mencari Kenapa? jurusan hukum itu sebenarnya bisa dibilang salah jurusan. Salah jurusan. Karena dulu itu pengen nyari ekonomi, cuman nggak bisa lintas jurusan. Dulu kan perikanan, nggak bisa lintas jurusan, jadinya ke hukum. ke hukum, Ya. tapi nggak apa-apa. Tapi mau nyambung kok, sosialnya ada gitu. Iya, apapun ilmunya itu sangat pasti terpakai nanti kok. Ya. Iya, pasti kalau disambung-sambungin pasti nyambung aja. Nah, Pasti. sekarang kan kabarnya kan Resti ini sibuk jadi petani. Iya, Waduh, anak muda Bali masih usia 22 tahun jadi petani gitu loh. Jadi sibuknya kuliah. Ya, selain kuliah, Bertani? jadi di rumah itu kan orang tua basic emang petani. Jadi Heeh. bantu-bantu beliau di rumah. Emang dari kecil sih diajak ke kebun gitu. Jadi karena ini sekarang udah teknologi semakin maju, berkembang, orang-orang tahu saya sebagai petani karena sosial media. Jadi di sana lebih berkembang sekarang. Oh, berarti banyak dikenal lewat sosial media Iya, ya. betul. Dari kegiatan-kegiatannya Resti ini, Resti share di TikTok lah ya. Iya, betul, di TikTok. Di share di situ dan akhirnya banyak views-nya. Astunggare ternyata Iya. disenangi sama masyarakat sampai Iya, saat iya. ini. Iya, sejak kapan sih Resti mulai gemar bertani, berkebun? Sebenarnya emang sudah jadi profesi. Jadi kan petani di rumah itu dominan itu petani kan, dari keluarga itu Lingkungan memang ya? belum ada yang sebagai sarjana itu belum ada. Jadi saya sebagai anak pertama yang sekarang menempuh sarjana Astunggare nanti bisa SH, dan kalau petani nggak bisa ditinggalkan karena memang dari kecil itu emang udah warisan leluhur lah jadi petani seperti itu. Oh, oke, berarti memang dari kecil sudah bergelut dengan lumpur, kemudian bercocok tanam. Nah, biasanya menanam apa aja? Untuk saat ini sih lebih ke bawang. Dulu sering menanam cabai, nanam tomat, kul juga ada. Tapi sekarang lebih ke bawang karena itu bawang lebih cepat. Oh, Itu paling cepat. ya berarti seperti ladang gitu ya, Resti ya. benar. Jadi bawang, bukan padi gitu enggak? Enggak, Oh, di ladang rumah ya. itu ladang. Ladang Nggak ya. ada sawah. Nah, Resti ini kan masih usianya sangat belia gitu, masih 22 on the way. Ada nggak rasa gengsi saat itu di awal-awal? Karena kan sekarang itu era sekarang itu kan banyak yang di medsos itu memperlihatkan gaya hidup hedon gitu kebanyakan, apalagi anak-anak Iya, muda yang kan. sekarang. Ada nggak sih di awal-awal tuh rasa gengsi gitu? Untuk rasa gengsi emang bener-bener nggak ada.
karena dari kecil itu emang mungkin bisa dikatakan kelewat pede. Jadi Oh gitu. karena menjadi diri sendiri itu lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan, Jadi ya. untuk apa gengsi? Karena kalau gengsi itu kayaknya nggak bisa jalan deh. Iya, iya, betul, betul. Tapi nggak menutup kemungkinan kadang-kadang kita minder. Jadi minder. Pasti ada, manusiawi lah ya gitu. Tapi ternyata di balik itu semua, dari kegiatan Resti setiap hari bertani, bercocok tanam, ternyata itu menjadi daya tarik setelah di-share ke medsos gitu loh. Nah, awalnya gimana tuh kok ada keinginan Resti untuk nge-share kegiatan Resti ke medsos gitu? Wah, ini menarik nih ceritanya. Nggak pernah direncanakan. Jadi bisa nggak saya bercerita dari awal bagaimana Boleh, historinya? silakan. Kan pemirsa Bisa. Balino pengen tahu. Oke, baik. Halo. Jadi sedikit bercerita gimana ceritanya kenapa saya bisa men-share kegiatan saya sebagai petani itu berawal dari seorang teman. Jadi teman saya kan waktu itu lagi trending-trendingnya cerita A Day in My Life di TikTok kan. Day in my Iya, life, Day in My ya. Life. Jadi waktu itu kan, tetapi gini, memang awalnya saya itu sebagai penjual bawang keliling. Ya, waktu COVID itu, awal-awal COVID, kan saya nggak ada pekerjaan. Di kebun juga masih sedikit lah pekerjaannya. Nah, jadi saya ngikut bibi saya juga jualan keliling. Nah, di sana saya mencoba kan jualan jual bawang keliling-keliling desa. Dari situ temennya memberikan saran, Restiti coba kamu bikin cerita deh kegiatan kamu. Bagaimana kamu menjual bawang, bagaimana proses kamu nyiapin bawang dari awal sampai akhir. Wih, tertantang dong. Iya. Dan waktu itu juga masih HP juga, ya kameranya belum begitu bagus lah. Iya. Nah, mencobalah bagaimana saya membuat cerita itu dari benar-benar dari awal menyiapkan bawang yang mau dijual itu. Saya bikin cerita, saya videoin sampai tahap-tahapan baru persiapan, proses pembungkusan, lalu bangun pagi jam 5 mau dibawa keliling, terus dijual, terus balik lagi sampai rumah. Nah, disambunglah cerita itu menjadi satu sekitar dia 2 menit lah. 2 menit. Bercerita dari awal. Setelah saya posting ternyata banyak yang nonton dan banyak yang suka, dan Astungkara komen-komennya juga positif. Nah, dari sejak itu mulailah lagi membuat video-video kegiatan serupa. Nah, selanjutnya karena kan banyak nih kegiatan-kegiatan di kebun. Cobalah lagi bikin cerita yang ada di kebun itu gitu. Ternyata makin rame. Iya. Makin rame, makin senang, makin banyak cerita yang saya buat gitu. Tapi natural sih. Iya. Nggak sampai diedit seperti itu. Berarti yang edit sendiri Resti ya? Ya, masih belajar, iya. Nggak ada dibantu adik kakak atau Enggak. keluarga? Enggak sama Bener-bener sekali. Karena sendiri. memang di rumah itu nggak ada basic jadi content creator, nggak ada sama Iya, sekali. iya. Apalagi adiknya anti kamera banget. Anti kamera. Jadi ini yang percaya diri bener-bener Resti. Itu modalnya itu pede ternyata. Iya, Pede iya, aja betul. dulu. Iya, betul. Di balik semua itu banyak sih teman-teman, orang-orang yang memberikan apa ya istilahnya? Apresiasi. Bukan, kebalikannya. Oh. Menertawakannya kayak, ini ngapain sih kamu kayak gini? Nggak ada kerjaan kali, ngapain kayak orang gila? Kayak orang Dicela, gila. ya, betul. dicemooh. Oh gitu, dicemooh di awal-awal. Tapi kan itu sebagai motivasi. Jadi Iya, semakin betul. orang menjelekkan kita, Iya. kita tuh makin Semangat ya. makin semangat, tergugah gitu. Iya. Aku akan membuktikan kalau ini akan sukses. Gitu. Oke, akhirnya. Tapi sampai titik ini belum sih sukses. Tapi sukses lah ya. Nah ini Ya, nih semoga. Padi. Ternyata mungkin daya tarik dari performan wajah Resti mungkin. Kalau dari wajah kayaknya enggak sih. Gitu, Masih enggak? banyak cewek-cewek di luar sana itu lebih cantik. Tapi gitu. kayaknya personal branding dari aku sendiri itu adalah bahasa logat. Jadi kan bahasa Kintamani itu Baliage, logatnya itu iya, berbeda. Jadi ada sesuatu yang ingin yang menjadi ciri ditonjolkan. khas. Gitu. Oke, jadi menonjolkan ciri khas bahasa logat Songan. Songan. Ya, Kintamani. Kintamani Songan. Dia anak uling Jumah Kaja kan gitu. Apa? Kejang A. Dia anak uling Kintamani Songan. Kejang A. Kejang Cang Keja. Coba kakak ngomong Cang Keja.
Cangkejah, apa Itu kan artinya? beda kan. Oh, Kalau orang-orang gitu. biasanya kan hije gitu kan. Oh, kemana Kije? Kalau di Songan itu Cangkeja. Cangkejah. Bawang ada, Suna ada, Tabi ada, Kul ada. Tabi Maradona, Jair ada kan. Ah, Itu yang menjadi ciri khas Sepinya. itu yang Sampai menjadi saat yang ini tariknya. banyak yang komen itu, coba ngomong Tabi Maradona dulu. Gitu. Coba gimana? Tabi Maradona. Oh gitu. Tapi Maradona. Tahu nggak artinya apa? Apa itu? Cabe yang belum berbuah baru berdaun. Oh, Maradona. itu namanya Maradona. Iya. Ya, Jadi keren ya teman-teman namanya Bali ya. Now yang bertanya-tanya apa sih itu Maradona? Maradona itu baru berdaun gitu. Oh, ada saingannya Ya. pesepak bola Maradona nih. Oh iya. Berarti itu artinya ya. Aduh, benar, berarti harus kita kalau di medsos tuh kita harus menonjolkan sesuatu yang bisa menjadi daya tarik. Ya, tentunya itu menjadi ciri khas lah. Ciri khas. Itu yang paling penting. Mudah diingat. Mudah diingat. Iya. Oke. Nama petani muda keren pun dari teman-teman TikTok. Jadi Oh, gitu. Siti, nama kamu petani, kamu masih muda Dan keren banget lagi kan gitu Cakep katanya. gitu ya. Kata Bajang Bali netizen. Jegek. Oke. Petani muda waduh. keren gitu. Tapi nggak ikut di organisasi petani muda keren nggak? Banyak yang nanya, itu kakak ikut komunitas petani muda keren ya? Enggak, sama sekali enggak. Tetapi namanya itu saya tidak plagiat ya, karena itu memang Pemberian dari netizen ya. netizen ya, betul. Wah, keren banget. Aduh, itu apresiasi dari para viewers dari Resti ya. Oke. Baik pemirsa, menarik sekali ya, di awal-awal kita sudah diberi apa ya, sesuatu yang bisa membuat kita terinspirasi oleh cerita-cerita dari Resti. Nah, di segmen kedua nanti saya dan Resti masih akan bincang-bincang. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama saya dan Resti. Kami masih bincang-bincang tentang kegiatan Resti sebagai petani muda keren. Nah, di usianya yang sangat belia ini, Resti sudah memiliki banyak aktivitas, banyak kegiatan, bertani, pemasaran dari hasil bertani ya, dari hasil bercocok tanam, dari hasil bumi yang dihasilkan dari keluarga, mungkin dari Resti juga untuk lebih bagaimana memasarkan hasil bumi dari Songan ya? Iya, Songan. Oke. Nah, Resti ini kan ya termasuk sibuk lah. Kita menjadi konten kreator itu nggak gampang loh. Kita bagaimana kita ngambil gambar, kita ngedit itu cukup menyita waktu. Kemudian masih harus bercocok tanam, kemudian masih harus kuliah gitu. Gimana tuh membagi waktunya? Sampai saat ini Astunggara berjalan semuanya ya. Mungkin kalau pada saat kuliah fokus kuliah, tetapi di sela-sela waktu kuliahnya itu bisa kita sambil jualan. Jadi karena kan ceritanya gini, dari Kintamani itu setiap minggu balik ke Kintamani, bawa pulang ke Singaraja itu bawa bawang. Di Singaraja rumahnya siapa? Ngontrak Oh sama iya. teman-teman. Oh, karena kuliahnya di Singaraja. Iya, kuliah di Singaraja, jadi sambil kuliah bawang juga bisa dibawa ke sana. Waduh, keren. Pada saat nggak kuliah kita jualan bawang. Oh, Jadi jualannya ya online sih, online ya. tetap online. Hmm. Dan nanti kan bisa COD dan juga bisa diambil langsung ke kontrakan. Sampai Itu sih begitu biasanya. ya. Iya. Hasil buminya itu setiap hari diambil atau Kalau di hasil stok gitu di Singaraja? enggak, kalau hasil pertanian itu kan gini, sistemnya gini, pertanian di rumah itu kan punya orang tua. Iya. Tetap itu yang Bawang ngelola itu, seandainya. Iya, bawang itu dikelola sama orang tua, dan kalau ada hasil panen itu langsung dijual sama pengepulnya. Nah, saya tetap profesional, saya sebagai pembeli, saya jual, saya beli di orang tua, saya bayar, dan keuntungannya buat saya sendiri seperti itu. Oke, yang membantu memasarkan juga ya. Ya, selain itu, ya seperti yang kakak bilang, membantu memasarkan ya juga. Karena kan nanti misalkan ada hasil panen, terus nanti kita share di TikTok, siapa yang mau beli bawang bisa hubungi saya. Ada yang beli? Ada? Ya, sering seperti itu. Jadi nanti orang tua saya dihubungin, nanti kalau misalkan cocok ya mereka yang ini. Saya sebagai
penyalur lah. Iya, betul perantaranya ya. Perantara, iya, Nah, itu biasanya pembelinya dari mana aja? Nah, kalau pembeli, kalau yang banyak itu dari Singaraja ada, dari Denpasar juga ada. Sebenarnya dari Tabanan juga banyak yang nanyain, cuman karena kebetulan saya lagi sibuk kuliah kan nggak bisa menghandle semua itulah. Betul. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ngambil ke petani langsung, ke kebun langsung bisa. Oh, gitu. Tapi untuk saat ini sih Denpasar, Singaraja itu aja. Oke, berarti Denpasar Singaraja tapi sudah lumayan ya hasilnya ya. Astunggar. Biasanya bertonton kuintal-kuintal. Iya, nggak perlu disebutin nanti kalian Oke. mampir aja ke Songan. Oke, biar penasaran aja ya, gitu. Nanti bisa lihat di TikToknya Resti Boleh. juga ya. Bisa kalau yang penasaran Mau. pengen beli kan, lewat TikTok bisa. Bisa banget, karena memang jualannya klik di keranjang TikTok. kuning Enggak, gitu kalau ya, keranjang enggak kuning ya? belum ada saat ini. Belum ya? Ya nanti hubungin aja Restiti di TikToknya atau di Instagram. Oke. Nanti kita cocokin di sana. Kalau cocok, kasih nomor WhatsApp, kita COD. Seperti Oke, itu. hebat berarti ya bisa memanfaatkan media sosial untuk berbisnis, untuk menghasilkan uang juga ya. Iya. Oke. Karena kan zaman sekarang kita tuh harus pinter-pinter bersaing, Iya, anak mencari zaman peluang. now, Iya. iya. Karena persaingan Gen zaman Z. sekarang itu udah global. Iya, anak-anak muda sekarang sudah doyan duit semua. Iya, siapa sih yang nggak doyan duit? Iya, betul, tapi luar biasa. Doyan duit tapi berusaha untuk mencari sendiri, berusaha Iya, sendiri, karena tidak meminta memang- sama orang tua. Karena memang backgroundnya itu kan orang tuanya bukan dari orang tua yang berkecukupan. Dulu itu kita itu nggak ada apa-apa, kita bener-bener memulai dari nol, kita berusaha bareng-bareng sekeluarga dan sampai akhirnya orang tua bisa berkebun dan Astunggara makin setiap tahun tuh makin meningkat lah, adalah tingkatannya seperti itu. Dan saya sebagai anak kan nggak enak tuh udah gede minta ke orang tua kan gitu, prinsipnya seperti itu. Dan memang dari didikan orang tua itu dari dulu kita harus mandiri sih. Berapa luasnya tuh kebunnya? Luas kebun, wih kalau luas nggak tahu berapa luasnya karena jarang banget nanya berapa luasnya, tapi ya cukup disyukuri. Cukup hasilnya tontonan ya. Cukup ya. disyukuri. Cukup disyukuri. Karena modalnya juga gede meskipun iya, luas. betul. Berarti sudah bisa mengira-ngira. Hasilnya kan bukan kintal lagi tapi tontonan ya. Iya. Iya, disyukuri. Disyukuri. Tapi kegiatan Resti banyak kan kalau seandainya lagi libur kuliah gitu kan, pulang kampung nih ke Songan. Apa banyak berkebun, Iya. membantu orang tua gitu? Betul. Jadi setiap pulang itu kalau misalkan libur kan banyak tuh pekerjaan di rumah seperti merawat bawang, terus pupuk, nyemprot kan seperti itu. Jadi Bisa? Ya, iya sama adiknya. Oh, Jadi- berapa bersaudara? 3. Jadi 3. saya paling gede, nomor 2 itu cowok, yang ketiga itu cewek lagi gitu. Jadi kita di sana sebagai apa ya? Sebagai tenaga kerjanya lah dibilang, Iya, tapi iya. tidak digaji. Cuman gajinya lebih besar dari gaji UMR. Oh, Karena kan aduh, luar biaya hidup itu dari kecil Iya. dibiayai orang tua Iya, seperti itu. iya. Oh, kegiatan berarti sudah biasa memupuk, menanam, Ya. menyemai. Tapi ada nggak kendala-kendala saat menjadi petani itu? Saat cuaca bagaimana begitu? Kalau kendala di pertanian itu ya cuaca, itu yang paling sering bikin gagal panen. Cuaca. Kalau modal nggak sih, modal tuh udah bisa dicari di bank-bank itulah. Iya. Perawatan yang paling rentan itu dah cuaca dan harus dikasih perawatan intensif. Inten ya. Iya. Berarti kalau seandainya masalah cuaca ini saat penanaman, Resti pernah nggak merasakan bagaimana saat hujan, badai, kemudian membantu orang tua, pernah nggak terjadi? Sering sekali. Jadi Oh ya. banyak sebenarnya kalau diceritain di sini itu Ya, nggak cukup. gimana kisahnya? Nggak cukup. Apa suka dukanya? Gitu. Wih, suka dukanya udah banyak banget. Dari dukanya dulu ya. Iya. Dari Kan dukanya kadang-kadang hujan badai kita harus tetap bener. menanam kan? Itu yang paling gini penting. Pada saat kita panen, misalkan nih kita panen nih di tengah jalan kehujanan, tetap kita itu harus ngambil bawangnya biar bawangnya itu nggak busuk, dibawa ke kandang seperti itu. Banyak. Dan pas di siang hari biar kerjaannya selesai di satu hari itu, jadi mau jam 12 siang panas-panasnya itu harus tetap diambil. Oh, berarti adik, kakak ikut membantu Ya, juga? semuanya. Terkecuali kalau misalkan lagi ada kesibukan seperti sekolah,
kuliah itu enggak. Oh iya, iya. Jadi kalau sukanya ya hasilnya. Hasilnya ya, ya. Hasil dan juga bisa memberikan peluang pekerjaan bagi orang-orang. Jadi kan Iya. karena di situ kita nyari tenaga kerja kan. Iya, iya. Jadi orang-orang dapat pekerjaan. Saat harga bawang anjlok, gimana Wah, menyikapi? oh Itu iya, sering nggak itu kejadian begitu? Sering sekali. Jadi pada saat panen banyak, jadi produksinya lagi banyak, harga bawang tiba-tiba turun, bahkan pernah 8.000, rugi besar itu. Iya, biasanya berapa? ratusan 25 juta. ya? Ya, standar 25 lah. 20, Kemudian menjadi 8.000. Rugi waktu itu banyak masyarakatnya. yang Jadi? rugi. Ya rugi, Ya sudah, ya rugi, ikhlasin nggak aja. dapat apa-apa. Karena gini, kita nanam bawang 5 kali, rugi 4 kali, hasil panen sekali itu udah bisa menutupi yang rugi 4 kali. Jadi ya terima ikhlas ya. Iya, Karena memang. kan nggak mungkin kita panen Untung terus, terus ya. untung terus, jadi mau dibawa kemana uangnya nanti kan Iya, gitu. waduh ya disimpan dong. Tapi Iya ya sih, memang tapi sih kan kalau hidup itu- kita bisnis ataupun berusaha memang harus up and down ya. Ya, Ada untung, ada rugi. Memang sudah hukum alamnya bener. begitu. Dia harus Tapi diterima. menikmati ya untuk saat ini. Resti Astagfirullah. menikmati nggak kondisi sekarang ini? Di era sekarang loh yang sudah mulai ada medsos, kemudian orang sudah tidak malu-malu lagi untuk memperlihatkan bagaimana kita adanya. Sangat menikmati Ya. sekali, apalagi dukungan dari teman-teman TikTok, dari masyarakat juga kan positif-positif semua Iya, lah iya. komentarnya. Tapi kadang ada komentar yang tidak baik, tapi itu sebagai motivasi dan sebagai vitamin lah, itu nggak apa-apa. Vitamin aja ya buat Iya. kita. Oh iya, aduh luar biasa. Anak Kan muda. sangat besar tuh manfaatnya sekarang. Dengan adanya kita di sosmed, kita nggak gengsi, kita memperlihatkan segala yang kita punya, Apa apa adanya, itu kan menjadi poin plus. Jadi Iya, nilai plus. Orang semakin mungkin bisa belajar dari situ juga, Iya, mungkin mengambil apa ya sisi-sisi positif dari situ, mungkin menjadi contoh. ya betul. Ada kemarin sempat kan di TikTok ada yang komen gini, karena lihat videonya Restiti sekarang nggak gengsi lagi jadi petani. Wah, betapa senangnya hati. Aduh, Jadi jadi pelopor untuk ya. menginspirasi lah. Jadi Biar pelopor. anak muda zaman sekarang itu kan nggak tahu harus nyari peluang di mana kan gitu. Sebenarnya ada, cuman mungkin ada gengsinya mereka. Oh, bisa jadi. Mungkin, kebanyakan kan gitu. Kalau Resti karena hidup dari keluarga petani, kemudian apa ya, tidak malu, tidak gengsi Enggak. untuk memperlihatkan kepada para viewer ya. Iya. Iya, iya. Untuk apa kita gengsi? Yang penting kan tidak merugikan orang. Iya, betul. Oke deh, aduh menarik sekali ya. Nanti kita ngobrolin apa lagi ya? Ada deh, ada sesuatu deh. Ternyata nggak cuman menjadi petani muda keren, nggak cuman menjadi pebisnis, nggak cuman mahasiswi, tapi ada sesuatu juga yang dilakukan oleh Resti. Nah, apa itu? Nanti di segmen ketiga, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih membahas tentang petani muda keren bersama Resti, gadis Bali dari Songan. Nah, ternyata begitu banyak kegiatan Resti, tidak hanya sebagai mahasiswi, tidak hanya sebagai petani, tidak hanya sebagai pebisnis, tapi juga ada sesuatu yang sangat mulia dia lakukan saat ini. Nah, Resti pemirsa Bali Now penasaran nih, apa nih yang Resti lakukan nih? Dengar-dengar selentingan selain sibuk sebagai mahasiswi, ternyata Resti punya jiwa sosial, menjadi relawan untuk membantu masyarakat Bali yang berkekurangan dalam segi ekonomi. Nah, sejak kapan itu tercetus? Kalau tercetusnya sih emang udah dari kecil keinginannya pengen bantu orang kan. Sudah berpikiran tentang Ya, itu? karena saya sendiri kan ngerasain bagaimana lah susahnya hidup kan gitu. Bagaimana berjuang gitu. Dan melihat itu berkaca dari diri sendiri. Sudah tahu gimana rasanya. Jadi bermimpi suatu saat nanti harus bisa membantu orang. Jadi memang jiwa untuk membantu orang itu emang dari dulu banget. Tapi terrealisasi sekarang itu mungkin karena modal dari sosial media, dari
apa ya, kemampuan yang sekarang. Banyak yang turut membantu. Untuk saat ini Astunggara banyak. Ada aja ya. Ya, ada aja yang ini. Dari kapan tuh awalnya mulai melakukan kegiatan sosial? Kalau untuk yang saya share di media sosial itu sejak sekitar sebulan yang lalu. Karena waktu itu gini ceritanya. Saya kan ketemu sama seorang yayasan kan, dari yayasan. Itu mencari anak-anak yang ekonominya kurang, lalu nanti akan dibantu biaya pendidikannya. Gitu. Oh. Nah kebetulan waktu itu kan adalah dari tetangga, ada adik yang memang tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya, lalu saya bantu untuk itu mencari beasiswanya. Nah singkat cerita, dari yayasan itu kan membutuhkan video dokumentasi untuk diberikan ke relawan yang sudah membantu, karena itu cabangnya dari pusatnya dari luar negeri. Disuruhlah bikin video dokumenter gitu. Nah, saya punya teman dari balik bukit namanya, bertanya apakah ada di sana anak kecil yang anak SD yang putus sekolah karena keadaan ekonomi. Kebetulan dikasih tahu ada namanya Luhnadi. Nah, langsung dari tim yayasan itu meminta bantuan kepada Lunadinya ini untuk membuat video sebagai dokumentasi. Singkat cerita lagi, kita melakukan observasi pertama ke sana untuk mengetahui lah bagaimana kondisinya. Dan pada saat tiba di sana itu nggak expect sampai segitunya keadaan mereka di sana, sampai bener-bener kayak kaget banget lah. Dari akses menuju ke sana itu sekitar 1 kilo, jalannya bener-bener susah. Jadi masuk gang, turunan itu jauh banget. Harus jalan kaki? Enggak sih, bisa bisa pick up ke sana. Tapi jalannya agak rusak. Dan itu bener-bener di pelosok banget. Nah nyampe di sana, awalnya aku kira itu rumah pondok ya istilahnya. Kalau kita ke kebun tuh kan ada pondok. Kalau rumah di desa itu beda kan gitu. Lama-kelamaan kita cerita, ternyata itu rumah tinggalnya, rumah tinggal yang di sana. Kaget dong, oh mereka tidur di sini. Tidur di sini, tercetuslah dalam hati, pengen apa aku bikin video aja ya. Kan banyak tuh orang-orang yang bantu mereka yang tidak mampu dengan sosial media seperti itu. Buatlah video di sana. Lama-kelamaan, viewersnya banyak, komennya banyak, dan yang nge-DM juga banyak. Nge-DM pengen bantu, ikut serta membantu di sana. Jadi aku bilang lah, kalau kakak percaya sama aku, nanti kakak bisa titipkan ke aku, karena aku mau balik lagi ke sana. Baliknya itu nanti kan observasi kedua, baliklah ke sana. Udah masuk donasi ke rekening aku, terkumpul sekitar berapa waktu itu ya. Ada waktu aku langsung balik lagi ke sana gitu, untuk membawa bantuannya itu. Nah lama-kelamaan ternyata yang lain ada lagi, nggak cuman di satu titik itu, ada lagi yang banyak itu lansia. Ya, jadi aku keliling-keliling lah di sana, sampai-sampai rumahnya itu banyak yang di seberang Tukado ya istilahnya, pangkung ya. Iya. Jadi aku melewati pangkungnya itu, mereka tuh tinggalnya di rumah gubuk yang beratapkan terpal aja. Rumah tinggalnya? Iya, bahkan nanti pemirsa yang ada di rumah bisa lihat di TikTok bagaimana keadaannya, aku udah share di sana. Jadi di situ rumahnya itu beratapkan terpal aja, dan dapurnya juga dari pawon. Jadi makin kesini aku bikinlah video-video gitu. Dan Astunggara banyak yang membantu. Tapi untuk titik lokasi saat ini sih masih sekitaran lah, masih deket-deket. Karena mengingat kesibukan aku kuliah kan, jadi nggak bisa lah keliling-keliling. Tapi banyak laporan kayak misalkan di tag di lokasi ini ada yang kayak gini, mungkin. Oh, ada yang informasiin. Mungkin nanti kalau misalkan aku ada kesempatan untuk berkunjung, aku akan berkunjung ke sana lagi. Jadi sistem penyalurannya nanti next gimana nih? Untuk saat ini kan gini, aku kumpulin dulu berapa dananya masuk, terus aku lihat siapa aja yang membutuhkan dan apa saja yang dibutuhkan, aku beliin itu aja dulu. Gitu. Perlu Mungkin pendataan awal gitu? Oh iya, sebelum aku memberikan bantuan biasanya aku observasi terlebih dahulu, jadi biar tahulah
seperti apa keadaannya biar kita nggak salah sasaran kan. Betul, Jadi betul. membantu orang ya bagus sih bisa membantu semuanya, tetapi kan Yang lebih betul-betul bagusnya membutuhkan. itu kita harus memberikan yang lebih membutuhkan dulu kan gitu. Jadi mungkin nanti next eh, pokoknya mengumpulkan sebanyak-banyaknya donasi, terus nanti kita lihat apa kebutuhan dari mereka, kita berikan dengan kebutuhannya. Apa Biasanya aja. donaturnya dari mana aja? Bali Dari- aja atau luar Bali ada? Nah, kalau itu kebetulan aku nggak nanya mereka tuh dari mana. Oh, oke. Kayaknya dari Bali sih. Oh, Jadi orang-orang Bali memberikan si kelasnya. Tapi kemarin terakhir ada yang ngasih khusus untuk nenek yang ini, nenek yang ini tuh khusus. Jadi ini berikan ya khusus untuk nenek ini. Mungkin nanti kita punya sistem yang apa ya? Jadiin satu atau mungkin nanti mengkhusus. Oh, jadi sekarang timnya ada berapa? Sebenarnya ini nggak ada timnya, tetapi kalau ada yang ikut mau membantu, saya welcome. Jadi ayo kita bareng-bareng. Kalau aku ada waktu, aku akan mengantarkannya ke sana. Bergabung menjadi relawan ya, Iya. bersama Resti berarti ya. Berarti membuka untuk siapa yang berkenan menjadi relawan untuk membantu Semuanya. masyarakat yang berkekurangan. Oke. Semoga nanti banyak yang pengen ikut bisa hubungin aku. Lewat medsos kali ya, bisa Iya. DM mungkin di Iya, IG-nya bisa. apa Resti IG-nya? IG-nya restiti.03. Restiti.03 berarti bisa menghubungi, Iya. bisa di DM ya Bisa. kalau ingin menjadi relawan gitu. Nah Resti sangat luar biasa cerita hidup Resti yang berawal dari keluarga yang tidak yang kelasnya menengah ya. Bukan menengah lagi di bawah. Oh gitu. Sama, hampir sama kayak yang aku bantu sekarang. Dulu orang tua aku tuh minjem rumah di bibinya, rumah gubuk kecil yang ukurannya ya nggak lebar, ada tempat tidur sama dapur tuh jadi satu. Dulu seperti itu. Saya ingat bener-bener ingat waktu kecil itu tidurnya berlima karena kan masih kecil lah, orang tua, adik-adik itu berlima, terus di tengah-tengahnya ada pawon, di sampingnya itu tempat baju. Oh, Bener-bener gubuk, sampai sekarang masih ada rumahnya itu. iya. Ternyata dari hasil bumi bisa menyekolahkan, Iya, bisa betul. menguliakan ya, akhirnya Setunggal. bisa semakin membaik Ya, sekarang. makanya keadaan. sekarang dari itu aku bertujuan untuk memotivasi teman-teman semua. Selama kita masih diberikan semangat kesempatan, kita ambil, kita jalanin, nggak perlu gengsi, pokoknya ambil. Jangan pikirin apa kata orang. Iya betul. Yang penting tujuannya positif gitu Iya, aja. Jadi cita-citanya Resti apa? Kita belum tahu nih cita-citanya. Pasti setinggi langit nih Tentu. cita-citanya. Kalau cita-cita kan nggak ada salahnya kan kita Iya, bercita-cita iya setinggi dong, langit. nggak apa-apa. Wih, pengennya sih jadi bos muda. Tapi kan yang paling penting itu jadi pengusaha sih. Iya. Jadi pengusaha. Entrepreneur ya. Ya, entrepreneur, socialpreneur sekarang. Iya sekarang ya plus socialpreneur Plus ya. socialpreneur. Luar biasa berarti relate dengan apa yang dikerjakan saat ini ya, Astungkar. menjadi entrepreneur ke depannya. Jadi apa nih pesan-pesan Resti kepada anak-anak muda Bali khususnya nih? Apa nih? Ini bukan hanya bercerita dan berbicara tentang Bali aja, semuanya. Karena mengingat di Indonesia angka kemiskinan kan masih banyak tuh. Jadi ayo kita anak muda semangat, kita diberikan peluang, apalagi di zaman globalisasi sekarang itu sosial media sangat gampang. Jadi kita harus bergerak untuk merubah keadaan ekonomi kita. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Dari aku yang dulu pesimis banget, punya ini, punya itu. Sekarang Astungkara dengan semangat dan tanpa gengsi, aku bisa. Waduh, Itu sih luar pesan biasa. buat kalian semua, bukan hanya orang Bali, semuanya. Semua anak-anak muda di luar sana. Semangat pokoknya, Iya. jangan gengsi. Jangan gengsi. Waduh luar biasa. Matur sukses sama Resti sudah hadir Sukses di semuanya. Bali Now, sharing tentang apapun kegiatan Resti yang cukup bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anak muda di luar sana. Matur sukses. Semoga sukses ke depannya ya. Terima Benar-benar kasih menjadi kembali. entrepreneur sejati yang sukses luar biasa. Iya. Astungkara mohon dukungannya juga. Oke, baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.